ini lo miris nih lo minta maaf tak minta maaf sama anaknya, nggak minta maaf sama Bu Rate, nggak minta maaf sama Pak Rate, nggak minta maaf sama yang lain-lain, hanya ini. Kemudian ada WA itu hanya mau ketemu sama Reza saja, coba ngeri kan? Iya, iya. Kalau menurut aku sih, ini yang Hmm. aku baca di statement tulisan di belakang layar nih ya. Reza Hmm. Rosano syaratkan Denada sampaikan maaf secara langsung ke orang tua angkat. Menurut aku itu make sense sih, masuk akal ya. Karena apa? Hmm. Karena Reza melihat ibu angkatnya ini yang direpotin loh dari dia umur 10 hari sampai 24 tahun. Iya. Masa tidak ada kata-kata maaf, tidak ada terima kasihnya sama sekali, malah ditutup-tutupin. Gini loh, eh, kok nggak berpikir gitu loh, yang enak-enak orang yang direpotin gitu Pak. Kalau saya kan malu ya, saya yang enak-enak, saya yang bikin ulah, orang lain yang direpotin. Udah gitu saya nggak ada tanda terima kasih itu kan maksud aku nggak make sense aja gitu. Iya. Dan bahkan permintaan maaf ini ada nanti setelah rame ini masalah. Halo, gitu loh. Ya nggak? Iya, ya mungkin ini Pak, menurut aku Denada nggak minta maaf karena mungkin mohon maaf kan ini baru persepsi aku ya. Menurut keyakinan saya Ya. dia nggak minta maaf sama Bu Rati karena merasa ini gara-gara dia sekarang jadi terbuka aib. Iya nggak? Ya kan? Hmm. Gara-gara dia terbuka aib. Yang kedua lo intinya ya mungkin ya, lu kan yang minta, lu ya kan bersedia yang ngadopsi, kenapa sekarang lu rame-rame gitu. Ini menurut Kenapa pemikiran sekarang lu rame-rame gitu? Ini ini menurut menurut kenapa sekarang lu rame-rame gitu? kok Bentar, Ini bentar, menurut bentar. sekarang lu Bentar. Dia mungkin baru belajar, Bu. Musniarti. ya Baru belajar ya, Bu. Ya, itunya aja, ya. Bu. Di mute, Bu. Jangan, jangan main-main ininya, Bu. Ya, oke lanjut. Jadi menurut aku mungkin dia tidak minta maafnya di situ ada rasa kesel sama Bu Rati gara-gara lu sekarang terumbar nih aib. Yang kedua lah lu kan dulu yang minta ngasuh. Kenapa sekarang rame-rame ribut-ribut gitu ya. Kalau menurut aku nih pemikiran jahatnya aku nih ya. Mungkin ya ke sana. Tapi apapun itu kalau menurut aku ya, apapun alasannya, selama 20 tahun, 24 tahun orang menutupi aib kita, dan apa yang kita lakukan itu aib kita, sementara orang yang harus direpotin, kalau aku minta maaf, bila perlu sujud-sujud lah, minta maaf Bu, saya minta maaf ngerepotin Ibu 24 tahun. Yang kedua, tanda terima kasih Ibu, minta apa saya kasih. Yang ketiga, jangan sampai anak saya yang nyari saya yang nyari dia kalau saya. Ya Pak, karena gini Pak, umumnya secara naluriah wanita itu kalau sudah melahirkan dari rahimnya itu rasa sayangnya besar, rasa ingin melindunginya besar. Bapak pernah dengar nggak? Aku pernah dengar di cerita di mana ya, TikTok apa di Facebook yang saya baca ya. Itu ada anak Pak, ini mohon maaf ini anak SD, masih di bawah umur 11 tahun atau 10 tahun saya lupa. Dia di apa cabuli oleh kakek-kakek tetangganya sampai hamil, sampai lahir kakek-kakeknya di penjara. Itu dia anaknya mau diminta orang aja nggak dikasih loh. Ya, ini naluri seorang ibu tuh otomatis tercipta setelah melahirkan anak. Kalau dia beralasan, aku kan waktu itu belum siap mental, segala macem. Tapi kan nggak sampai 24 tahun, nggak siap mental, masa sampai 24 tahun? Gitu ya. Hilaf itu. Hilaf, Iya, hilaf. iya, masa hilap sampai 24 tahun, Pak? Kalau saya mungkin Hilaf gini, gaya, kalau hilaf kalau gaya baru. iya, kalau menurut saya gini, seumpama waktu dia melahirkan saat itu nggak kondusif karena takut terancam, apanya tuh, pamornya. Ya paling sementara waktu, setelah itu kita sebagai orang tua nalurinya nyari anak lah. Oke lah, waktu itu aku pernah melahirkan lagi takut pamornya turun, sekarang aku cari anakku di mana. Kan gitu, Pak. Dan banyak yang kasus begini, para artis tapi ngaku tuh sama anaknya. Nggak perlu saya sebut namanya ya, ada beberapa artis yang aku tahu ceritanya awalnya awalnya diumpetin anaknya, akhirnya tapi diakuin. Ini kan enggak, 24 tahun lupa. Ya, dengan alasan belum dia dengan Iya, alasan iya. apapun belum siap mental, nggak mungkin sebelum siap mental sampai 24 tahun. Bila perlu kita yang Iya. nyari tuh anak. Bila perlu saya yang nyari anak saya. Kemana nih anak yang saya lahirin? Kalaupun memang mungkin ya, mungkin mohon maaf ya, dikondisikan oleh lingkungan dia supaya udah dah lu kan daripada pamornya rusak, daripada lu nggak tenar lagi, lu jangan akuin itu anak. Tapi kan itu sebagai ibu saya ditekan begitu sementara doang saya. Ditekan Iya, seperti itu, oke tetap lah tetap. demi.
Iya kan? Demi Tetap kondusif, oke lah bertak saya cari nurut. anak kan. Iya kan? Demi kondusif, Hmm. kalau aku diarahkan oleh lingkungan sekitar biar kondusif, biar Hmm. pamornya nggak redup, aku nurut sementara. Tapi yang sementara setelah itu aku cari-cari di mana anakku. Iya, Iya, untuk iya meredam kan? aja kan. Iya, kalau aku ya, ini kok bisa Iya, 24 tahun. Berarti ini ada orang yang punya powerful yang menekan sampai selama 24 tahun. Setelah orang powerfulnya nggak ada, baru mencuat. iya. Itu Iya, persepsiku. Iya, iya, itu menurut sedangkan saya, keyakinan aku ya. oh iya, iya, oke, oke. Ada lagi tambahannya mungkin? Iya, itu dulu host. Itu persepsi dan cara berpikirku aja ya. Menurut keyakinanku, nggak tidak sama setiap orang. Ini menurut aku aja host. Silakan. Iya. Sedangkan saya ini termenung loh. Saya loh ya, ini saya, mohon maaf ya teman-teman. Saya ini termenung berpikir, jadi nggak ya yang dulu ya? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Jadi nggak? Kok nggak ada yang nyari ya? Aku bilang gitu. Itu Ini sama saya ya siapa? teman-teman. Hostnya sama Eh? siapa itu? Itu hostnya sama siapa? Curcol sama siapa? Enggak, ini dalam hati saya ini kan masa lalu kan panjang jadi lupa ya kan. Ini saya tuh Hmm. termenung, termenung. Loh, kok nggak ada yang nyari saya? Jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya gitu. Karena kalau sudah jadi itu berarti wah, jangan-jangan melebihi melebihi si Denada ini. Kalau Denada 24 tahun, saya ini wah 30 tahun yang lalu. Berarti Bapak ngerasa gitu ya. Berarti Bapak ngerasa, tapi Iya, sekarang nggak ada yang nyariin, berarti nggak jadi. iya nggak ada yang nyari berarti nggak ada lah, nggak ada. Aman. Pak, itu Nggak ada Pak, yang host, aku tadi ya. ngelihat itu ya, kemarin ngelihat ada VT lewat, ada yang Hmm. bersaksi katanya teman bapaknya Denada, dia bilang katanya Denada anaknya nggak cuma Resa, ada lagi. Bener nggak? Aku nggak pernah membahas itu, tapi saya nyatakan bahwa itu nggak benar, kurang meyakinkan saya gitu. Kurang meyakinkan saya kenapa? Karena ucapannya itu tidak didasari pada fakta, pada fakta. Jadi kita kalau mau bicara fakta ya harus ditunjukin dong faktanya mana kan gitu. Karena nggak ada faktanya, jadi saya fakta nih ya dua ini menurut saya. Sekarang begini, begini. Anda sebagai wanita, teman-teman juga ya sebagai wanita. Saya kembalikan kepada teman-teman. Oke lah, banyak ini ada yang dukung dan ada saya bilang. Saya tanya begini, pertanyaan saya begini. Di mana cari satu titik saja di mana benarnya Denada dalam kasus ini. Satu titik saja, benarnya di mana? Ayo teman-teman, cari teman-teman. Satu titik saja di mana benarnya Denada dalam hal ini. Benarnya. Aku nggak nyari kesalahannya, ngapain cari kesalahan? Nyari benarnya, satu titik saja, carikan ke saya. Iya, benar. Nggak ada, teman-teman. Jadi kalau Denada mau merasa benar, nggak ada sama sekali. Satu titik pun tidak ada benarnya. Halo, Denada. Coba cari 24 tahun ini lamanya terhadap kasus ini lah ya. Terhadap kasus ini ya. Di mana benarnya? Satu titik saja. Nah, jangan juga kita mati-matian membela. Iya, saya tahu dia wanita. Tapi kita oke lah. Satu titik saja carikan. Benarnya di mana? Hmm, kasus ini loh. Iya, betul. Setitik pun tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Oke, Dinada benar karena sudah minta maaf. Ya kan sekarang minta maaf pun juga begitu doang. Aku juga bisa begitu, ya. Malah dibuat lucu-lucuan tuh sama orang-orang tuh kalau permintaan maaf begitu. Saya punya saran nih kepada Denada ini. Ini rahasia ya Denada ya. Kamu diam-diam, diam-diam nih. Saya kasih tahu nih. Kamu temui Reza, ada itu tantenya di situ, ada siapapun di situ, tapi silent. Kamu nggak usah videoin, kamu nggak usah kamerain, ya, biarin keluarganya kamu yang kamerain.
kamu nggak usah konferensi pers di nada. Biarkan mereka yang konferensi pers. Di nada diem. Itu akan redam semuanya itu. Nanti akan ada bunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga besar Dino Rosano. Ya, sudah memaafkan Denada. Tuh. Kemudian ada satu lagi yang konferensi pers. Bu, siapa namanya katakanlah Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan mereka yang berbicara. Gitu. Resa sendiri yang jadi sorotan nih. Resa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah terkait dengan permasalahan saya selama ini sudah selesai teman-teman gitu. Jangan justru Denada yang sibuk bawa kamera. Jangan, itu kekeliruan besar itu. Apalagi seperti ini ya, seperti ini berita kemarin sudah dengar ya. WA Resa ngajak pertemuan, ngajak ketemu. Begitu ngajak ketemu, Resanya bingung. Aku harus panggil apa? Resa kan bingung tuh, aku harus panggil apa? Dijawab lagi si Denada. Terserah kamu aja lah. Loh kan lucu jadinya kan? Gitu. Ini ya, saya kasih tahu nih siapa Denada ini ya. Ini ya, Denada ini Host, Mr. Z ngasih tahu kamu nih. Ya, silakan. itu di bawah ada yang komentar katanya Denada udah bener itu anak daripada dibuang ke tong sampah. Terus ada bilang lagi dia tetap berkuar-kuar sebelum dapat 7M. Gimana tanggapan host? Itu tidak benar. Kalau dibuang di tempat sampah, penjara itu Denada itu ngawur aja. Mana ada anak dibuang di tong sampah? Ngaco aja. Mungkin dia mungkin kali ya. Kalau beranak dibuang di tempat sampah kali ya. Emang anak kucing ya Nah, host? Emang anak kucing? anak kucing pun nggak ada yang berani buang tempat sampah. Nggak ada. Iya. Jadi Nggak jadi ada. gini host. Jadi gini, bukannya dia sudah benar loh, masih untung anaknya nggak dibuang ke tempat sampah. Nah, Hmm. ini menurut Itu aku itu binatang itu bicara begitu. iya, harusnya Hmm. sebagai manusia yang punya akal dan otak, kalau kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita Hmm. yang enak-enak, kita yang apa nakal, kenapa orang yang harus menanggung? Ya, cari itu teman-teman. Siapa yang aku nggak tahu siapa yang komentar tadi. Cari itu pasti binatang di belakangnya itu. Justru pertanyaannya harus dibalik. Untung bukan bukan di tempat sampah. Untung Bu Ratih mau memelihara, gitu loh. Yang bener tuh. Untung Bu Ratih mau memelihara, oke. Terkait dengan tuntutan 7M ya, Bu Switi ya. Ini, ayo saya hitung nih. Bu Switi, memelihara orang dewasa dengan memelihara anak kecil mahal mana? Anak kecil lah. Itu. Ya Itu dari situ dua-duanya sudah. mahal sih. Dua-duanya mahal. Ketika anakku kecil, aku butuh pengasuh, butuh susu yang rutin ya. Nah, kalau sudah besar, butuh Nggak biaya bisa pendidikan. ini pilihan. Ini saya kasih tahu ini pilihan. Oke. Jadi kamu pikir, anak kecil usia di bawah 5 tahun dengan anak di atas 10 tahun biayanya besar mana? Yang kecil lah. Kalau susu kan rutin kalau masih kecil segitu. Oke, teman-teman dari situ saja sudah ketahuan ya. Mulai dari anak kecil, SD, ya, SMP, TK dan seterusnya. Oke. Saya kasih tahu nih, ngurus anak kecil itu lebih mahal. Coba lihat buburnya itu kemasan itu juga mahal. Anak besar kasih nasi selesai, kasih ikan teri selesai, telur selesai. Tapi anak kecil tidak bisa teman-teman. Harus kemasan itu. Mau jadi buburnya Anak itu. kecil itu host. Anak kecil itu host butuh susu rutin ya. Kalau masih umur Hmm, ini masih minum susu ya rutin itu 2 tahun ke atas tuh hmm, rutin susu. hmm, Pampers. Belum hmm, sakitnya anak kecil itu kan rawan sakit, belum sakitnya, belum rewelnya hmm. ya. Iya, iya, iya. Sampai Lebih yang tahu lebih lah. repot. Iya lebih repot Pak. Menurut saya 7 miliar kalau untuk nuntut itu nggak cukup. Belum imateri ya, dirugikan secara imaterinya lebih dari 7 miliar. Ya, tunggu dulu, masih ada lagi nih. Anak usia 0 sampai 5 tahun, itu kalau buang air besar tuh dia bisa sendiri atau butuh orang lain? Jawab.
Ya orang lain, satu orang lain lah belum bisa mandiri. Nah, itu teman-teman. Jadi ngitungnya begitu. Nih saya kasih tahu hitung-hitungannya. Sehari, sehari itu hitung susunya tuh. Hitung susunya, hitung makannya sehari. Nah, sehari itu dikali 30 untuk menjadi 1 bulan. Nah, oke, 1 bulan itu dihitung untuk menjadi 1 tahun. Dikali itu, 1 tahun itu dihitung untuk 24 tahun. Nah, ada porsi-porsi tertentu yang lebih besar. Contohnya bukan lagi uang-uang jajan, uang-uang rutin, uang makan. Oh, uang jajan lah, uang pulsa, kayak gitu. Jadi kalau dirangkum semua teman-temanku, itu lebih tidak ternilai harganya. Kalau masih bisa disebut, itu masih kelihatan. Tapi kalau tak ternilai, itu nggak bangun tidur siang, tidur malam, tiba-tiba, emak bangun, ya kan? Itu namanya tak ternilai, teman-teman. Aku bukan perempuan, tapi aku tahu melihat, karena aku melihat, Masya Allah. Ya, seperti itulah. Kerugian Ya, imaterinya itu lebih besar, host. Karena apa? iya. Kenapa Ibu? Karena apa? Ibu Rati harus direpotkan dengan seorang anak yang bukan anaknya, ya enggak? Terus Ah, iya. menanggung aib 24 tahun itu mental kena loh. Ya, udah gitu juga dia menanggung malu. Bilangnya, lo itu kok nggak hamil, tahu ada anak, hamil sama siapa tuh? Ya enggak. Bayangin itu imateri kerugian yang nggak bisa dinilai harta lebih dari 7 M itu. Iya, iya, iya. Ya berarti sudah sepakat ini ya. Teman-teman tadi yang bilang anak kucing, mohon maaf ya. Kalau Anda mengatakan begitu, berarti saya harus berpikiran seperti Anda ya. Oke? Binatang, gitu kan? Kan anak kucing kan? Ya nggak? Masa anak manusia dibilangin anak kucing, buang di tempat sampah. Itu binatang, itu. Nggak boleh bilang begitu ah. Manusianya masih ada kok. Nggak boleh bicara begitu. Ya, nah, seandainya kamu yang dibuang di tempat sampah gimana? Ya kan? Itu. Jangan dibesar-besarkan lah. Jangan dibesar, gimana dibesar-besarkan? Karena mungkin kata-katanya itu yang tidak dipikirkan terlebih dahulu untuk mengucapkan sesuatu gitu. Host tidak dibesar-besarkan pun sudah viral karena dia selebritis. Aku nggak tahu yang mana yang mau dibesar-besarkan ya. Yang mana yang mau dibesar-besarkan? Saya Iya, tanya tadi. kesannya kita membahas ini nggak usah dibesar-besarin lah. Loh, ini nggak usah dibesar-besarkan, kita juga emang udah viral karena dia selebritis dan ini contoh yang menurut aku membagongkan ya. Ya, ini yang keliru ya. Bagi kita semua kita belajar dari masalah ini. Ya, inti masalahnya adalah kita belajar dari persoalan ini. Jangan sampai justru kita tidak tahu dengan persoalan ini. Persoalan sudah disuarakan tapi Anda tidak tahu. Kalau hal-hal semacam ini terjadi di lingkungan Anda, bagaimana? Kan begitu kawan, ya nggak kawan? Host, selamat datang dengan Prof. Emran tuh baru masuk. Mana? Oh iya 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 iya. Selamat apa nih? Selamat siang, Prof. Ya, Mister Ji, siang, Sweety, Iya, apa kabar Prof. Sweety? Baik-baik, alhamdulillah, Prof. Oh iya, Mister Ji, izin Mister Ji, Yap, saya yap. kayaknya oke deh semua yang disampaikan sama Sweety, setuju saya. Saya hanya mau laporan aja nih Mister Ji, Baru saya belum naik bisa. sudah setuju. Prof, belum dengar baru naik sudah setuju. Enggak, dari tadi sih saya udah di bawah sih Mister Ji. Saya cuma mau laporan aja, saya lagi sama sama Bang Zen. Kita lagi mau bikin legal opinion kaitannya dengan apa arahan dari Mister Ji kemarin. Oh, siap. Siap, ini Siap jadi tadi Bang Jan telepon saya kok. Aku siap udah siap. bilangin. Oke, siap Mister Ji. Ini kami Ya lagi pokoknya analisa deh, dulu. siap deh. Selalu Siap, siap. support Dokumennya lah. kami lagi lengkapi dulu, plus kami bikin analisa hukumnya. Setelah itu kami laporkan ke Mister J deh. Oke, Mister Siap, J. Prof. Siap. Siap, Siap. siap, siap, Mister J. Oke, Sweety, izin Ya. ya. Ya, Prof, Jadi mangga. Baik, yo, jadi setuju ya Assalamualaikum. sama Sweety ya. Setuju ya, setuju ya. Setuju, setuju, setuju. Kalau Sweety Koi, setuju kan. mantap. Wah, oh, pendapatnya Oke, Mister J, Sweety saya wah, mundur dulu ya, Mister J. mantap. Siap, siap. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tuh setuju loh Prof. Imran dengan pendapatnya Sweety loh.
Itu jarang-jarang itu setujui begitu, Sweetie. Oke, thank you, thank you. Host, aku mau ngebahas lagi yang ada komenan di bawah Ah, mengenai silakan. banyak orang yang antipati dengan Reza dengan komennya gini. Itu bilang aja dia mau minta duit, kenapa baru diomongin sekarang gitu ya. Bilang aja pengen Hmm. 7M-nya gitu kan. Kalau menurut aku gini, seorang anak ya host ya, pada akhirnya akan berkoar menanyakan siapa nasabnya, keturunannya itu haknya dia loh. Dalam agama Ya. nasab itu penting, nggak boleh ditutup-tutupin loh host. Nasab Hmm. itu nyambung sampai akhirat. Itu anak berhak menanyakan, mama saya dilahirkan bapaknya siapa? Itu punya hak dan anak harus diberitahu. Nggak boleh ditutup-tutupin. Yang nutupin nasabnya anak itu dosa semua. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau akhirnya dia nongol, speak up, akhirnya dia jadi, alhamdulillah ada rezeki berkah, jadi banyak diundang di infotainment ya, atau banyak diundang jadi apa tuh jadi ambasador atau apapun, itu rezeki dia, biarin aja. Berarti Tuhan menunjukkan seseorang yang tidak diakui anaknya, tapi sama Tuhan diangkat derajatnya, disukai orang banyak. Itu sih, host. Ya, kalau aku lihat yang komen itu ya paling pengikutnya baru 4 tuh. Ya, saya nggak terlalu ini sih, Sweetie. Jadi gini, teman-teman melihatnya itu jangan sekarang sekarang Reza jangan. Itu kalau sekarang Reza itu sudah diatur rezekinya. Jadi kita melihatnya tuh masalahnya gitu loh teman-teman. Masalahnya di mana gitu loh. Masalahnya adalah di bayi yang usianya 10 hari. Gitu loh. 10 hari dipisahkan dari ibu kandungnya. Ibu kandungnya nggak mencari, nggak golei, nggak golei itu. Coba saya tanya nih, Bu Switi, saya tanya, Ya, kalau anak itu TK, kamu tahu nggak siapa gurunya TK anakmu? saya tahu. Tahu. Tanya Denada, tahu nggak guru TK-nya Reza? Mana dia tahu. Tahu nggak guru SD-nya Reza? Ayo. Tahu nggak siapa teman-teman akrabnya Reza? Siapa sahabat akrabnya Reza? Siapa nggak tahu teman-teman. Jadi teman-teman jangan menganggap sepele ini. Yakin tidak tahu SD di mana, TK di mana, SMA di mana, sebenarnya nggak tahu, nggak tahu teman-teman. Nggak tahu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tapping, mau nulis nggak apa-apa sih sebenarnya kamu nulis begitu nggak apa-apa itu pendapatmu. Saya hanya bilang amin, alhamdulillah. Supaya apa? Kejadian seperti ini setidak-tidaknya ada di sekitar kamu nanti kamu akan berbuat apa gitu. Nah sekarang ini kita belajar nih teman-teman, belajar dari kasus ini. Coba tanya di dunia ini, di Indonesia ini, yang kejadian seperti ini, bayi usia 10 hari dipisahkan, muncul-muncul 24 tahun, ada nggak kasus seperti ini di Indonesia? Tunjukkan kepada saya. Baru kali ini, host, kenapa makanya ini jadi contoh yang membagongkan ya? Iya, karena dia nggak tahu ada lihat matanya itu aja melihat 7M. Mata-mata lihat 7M, tapi dia tidak tahu peristiwa yang sebenarnya seperti apa. Ini peristiwa tidak pernah ada sebelumnya. Ya, pelajari. Jadi kalau tiba-tiba ikut ikut Komal di Mister G, wah rame nih, tapping karena gara-gara judul ini. Padahal dia tidak tahu ceritanya seperti apa. Ini saya kasih tahu ceritanya nih. Teman-teman nggak usah melihat Reza sekarang, tapi lihatlah nih, saya kasih tahu nih. Bayi usia 10 hari, bisa apa itu bayi? Oke, oke ya. Kemudian dikirimlah ke Banyuwangi. Banyuwangi tahu-tahu sudah besar ini. Jadi dipisahkan antara ibu kandung dan emak kandung. Kalau ini teman-teman, kalau kasus-kasus yang lain enak nih saya dengar. Ya memang saya ditinggalkan oleh bapakku. Ya tapi ada ibumu. Ada ibumu yang mengakui kamu. Tapi ini masalahnya adalah bapaknya nggak tahu di mana siapa, ibunya pun tidak mengakui. Silakan, Sweetie. Host,
Aku sempat bertanya gini ya, kalau dia sudah kemarin menyatakan mengakui Resa, meskipun terlambat udah 24 tahun, aku lihat di medsos kan dia mengakui Resa ya. Tapi kalau sudah mengakui, kenapa tidak ditemui langsung atau dipeluk lah ya? Misalkan kalau menyatakan saya mengakui dia anak kandung saya, ya sudah temui. Ini kok tidak ditemui? Akhirnya saya menemukan jawabannya mungkin ya ini menurut keyakinan saya yang saya temukan ada VT lewat dari laki-laki itu ngaku sebagai teman bapaknya Denada. Dia bilang gini, Denada itu tidak mau ketemu anaknya, males mungkin ditanyakan siapa bapaknya karena katanya apalah dia suka dugem dulu ya atau gimana lah. Lah kalau menurut aku kan gampang, zaman sekarang kan itu gampang dicari bapaknya siapa tinggal tes DNA ya enggak? Mm-mm. Ya kan? Nah, Ngapain bingung-bingung? Dia waktu itu deket sama siapa udah tes DNA. Nggak perlu ya, sampai kapan dia akan lari dari kenyataan. Anaknya pasti nanya terus siapa bapak saya nih. Dan secara agama itu dosa menutupi nasabnya orang tuh nggak boleh. Ya, itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Terus tadi apa? Host minta saya tanggapan apa tadi? Tadi itu apa, Host? anak usia 10 hari kemudian berpisah dari apa namanya ibu kandung dengan anak kandung. Kalau anaknya ini, kalau orang-orang yang lain kan tahu siapa bapaknya ya, siapa ibunya. Kalau nggak ada bapaknya ya minimal dipeluk sama Iya, ibunya. iya, Tapi kalau iya, Host. Resa ini ibunya Iya, nggak ngakuin, bapaknya juga nggak tahu, gitu loh. iya, iya. Sebenarnya host, kalau dari segi psikis mental ya, saya bisa bisa merasakan mengira-ngira menurut keyakinanku si Resa ini secara mentalnya sangat kasihan ya. Saat kecil orang-orang disayang-sayang sama ibunya dia tidak diakui loh dibuang. Even tadinya dia nggak tahu ya, tapi akhirnya sekarang dia tahu. Oh ternyata itu sedih loh. Host. Kalau kalau tahu begini loh. Kalau saya membayangkan dia berpikir begini. Oh, ternyata aku itu anak yang tidak diinginkan. Ternyata aku Hmm. tuh dulu dibuang sama ibu kandungku sendiri. Yang merawatku Hmm. selama ini yang memberi kasih sayang adalah justru orang lain, bukan ibu saya. Dan yang parah Hmm. lagi, sekarang saya bertanya siapa bapak saya belum dijawab. Ini Hmm. menurut saya ya. Ternyata anak-anak dulu kan, mohon maaf aku ngelihat VT-nya host, ada itu ya saudaranya atau tantenya ya, komentar ya. Ya. Ya kan narasi ya dia bilang Resa itu kalau kumpul keluarga ngelihat ponakannya dipeluk aku jadi mau nangis nih ya dipeluk ibunya tuh dia sedih katanya ya kan karena waktu SMP dia sudah tahu ibunya ke ibu kandungnya adalah Denada ketika saudaranya besar kumpul anak-anak ponakannya itu dipeluk orang tuanya dia sedih Hmm. itu yang saya bilang tidak bisa dibayar dengan materi host. Hmm. Ya gitulah host. Aduh aku kalau dia ngomongin gitu jadi nangis deh. Jadi aku berpikir si anak ini merasa down ya. Aku rasa down sakit hati dengan ibu kandungnya. Tapi dia bagus host. Aku dengar pernyataannya dia memaafkan ibunya. Hmm. Dia tidak sakit hati sama ibunya. Ini anak bagus berarti ya. Iya. Padahal kan dia tahu dia anak yang tidak diinginkan ya. Hmm. Gitu loh. Silakan Hmm. host sudah aku jadi nangis nih ah. Loh, kamu nangisnya aku merinding loh. Ini loh, lihat merinding nih saya ini teman-teman merinding. Aduh, Aku tuh kalau emak-emak sudah menyatakan bahwa sedih itu langsung saya udah. Aku nggak sanggup ini. Jadi benar itu teman-teman. Benar. Jadi jangan menilai bahwa sekarang itu jangan. Nilainya itu yang dulu gitu loh. Anak ini adalah anak 10 hari loh teman-teman. Bisa apa tuh 10 hari? Bahkan nyusu pun aduh saya mau bilang apa gitu. Ya, tapi begini, saya masih melihat ini kalau ada pertanyaan, kenapa tidak dari dulu? Nah, itu ada pertanyaan bagus itu. Teman-teman, itu Resa itu masih bagus sekarang. Ketika pada saat itu di SMP dia tahu mau nanyakan itu sungkan. Kenapa sungkan? Karena sudah di apa namanya?
di struktur ya bahasanya sedemikian rupa. Pada saat SMP, Reja SMP itu mau nanya, tapi Denada sedang apa? Oh sedang nikah. Ya nggak mungkin itu bersuara teman-teman. Pahami dulu itu. Oh mau bersuara lagi, tapi Denada sedang apa? Oh sedang ngobatin orang sakit atau anaknya sakit. Nggak mungkin bersuara di situ loh teman-teman. Jadi nunggu momen ini memang. Bahkan ketika itu masih ada si mbah itu. Yang mbahnya sendiri juga nggak bilang, hele kamu cucuku. Harusnya kan bilang begitu. Tapi kan nggak begitu teman-teman. Atau Denada pada suatu kesempatan, hai kamu sebenarnya adalah anakku. Itu, tapi kan tidak. Anak ini cukup diam, diam, diam. Pada akhirnya inilah muncul ini. Bukan karena Resa teman-teman. Saya sudah belajar ini. Bukan karena Resa. Gini ceritanya. Alkisah, Alkisah ya. Alkisah, begitu sudah tua ini Bu Rate, ya, WA lah sama Denada, bahwa aku sudah sepuh nih, bagaimana ini anakmu. Ternyata WA itu nggak sampai ke Denada. Kenapa nggak sampai? Diblokir. Diblokir. Nah kalau diblokir tuh gimana teman-teman mau ngomong? Tuh, kemudian datanglah dia ke rumahnya itu. Teman-teman mungkin tahu ya, tidak dibukakan pintu, hanya sekepala orang itu. Dan 3 jam ada di teras atau di trotoar itu. Teman-teman sudah tahu itu. Yang berikutnya lagi, Pak Dino itu sedang sakit, zaman COVID itu. Ya itulah pokoknya ya, sedang sakit. Kemudian ada surat, namanya surat somasi. Yang disomasi itu Rateh, Bu Rateh disomasi. Dan Resa, apabila tidak menyelesaikan masalah ini akan dilaporkan ke perpidana atau perdata. Maka gatallah kepalanya si Ronald sebagai anak menantu. Teman-teman sudah tahu semua ini. Tapi kalau tapping-tapping ya biasa lah, namanya tappingan ya. Gak apa-apa, biasa itu mancing-mancing. Gak apa-apa. Itulah faktanya gitu loh teman-teman. Seandainya itu dilakukan mediasi-mediasi, terus hadir ini ini Denada ini selesai teman-teman. Bahkan kita tidak tahu. Sayangnya di mediasi 3 kali nggak datang, maka punya niat kalau begitu kita ke Densu. Begitu teman-teman, ke Densu. Dari Densu lah kita tahu nih, teman-teman semua nih, beritanya menyebar kemana-mana. Begitu teman-teman, jadi tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba, ada proses. Silakan. Host, kalau yang pendapatku ya, yang aku dengar dari podcastnya Densu. Jadi kan ini di apa banyak yang komen netizen katanya Reza yang menginginkan 7 miliar. Reza tuh bilang saya nggak pengen uang. Saya butuh pengakuan itu aja bahwa selama ini kan dia tidak diakui 24 tahun ya. Nah, yang nuntut 7 miliar itu siapa? Itu kan siapa pihak dari pengacaranya Ibu Ratih yang notabene mantunya ya. Enggak gitu, enggak gitu. Ya Nanti saya kan? jelaskan itu. Ya, Iya, nanti saya tambahkan. karena 7 miliar itu yang aku tangkap nih. 7 miliar itu karena gini, sebenarnya kasus ini tidak akan mencuat kalau saja Ibu Ratih tidak merasa dirugikan dan dijolimi. Dalam arti gini, Bu Ratih udah ngurusin anaknya 24 tahun. Bu Ratih dijanjikan mau dikasih mobil, tapi ternyata mobilnya dia yang suruh nyicil. Setelah nyicilnya tidak bisa kebayar, yang terakhir nggak bisa bayar tuh akhirnya dia dituntut penggelapan mobil. Itu yang bikin menantunya sakit hati, sehingga penantunya kan pengacara menuntut 7 miliar. Karena apa? Kok udah ditutupin aibnya, sudah diurus anaknya, kok bukannya terima kasih malah nuntut Bu Ratih mau dituntut karena penggelapan mobil gitu loh. Mungkin itu kali host, silakan dilengkapi. Ya, ada benarnya, ada benarnya. Memang benar. Somasi ya, ingat ya, somasi, bukan laporan, bukan tuntutan, tapi somasi. Somasi. Jadi surat dari Muhammad itu kepada Purate dan Resa. Pada saat itu mobil tidak dibayar, betul tidak dibayar. Ada kok rekamannya semua ada. Tidak dibayar. Nah, dengan surat somasi itulah
si ibu ini setelah membaca ngasih tahu Bang Ronald. Oke, ngasih tahu Bang Ronald. Jadi somasi ya teman-teman ya. Di somasi itu bunyinya adalah apabila tidak diselesaikan maka kami akan menuntut secara pidana maupun perdata dan didatangi oleh 2 polisi pakaian dinas. Itulah yang membuat geram ya, geram. Tapi begini ya, teman-temanku semuanya, termasuk Bu Switi. Jadi ada kan, nah ini kan gugatan ya teman-teman ya, gugatan. Gugatan apa? Gugatan perbuatan melawan hukum. Oke, ingat nih, gugatan perbuatan melawan hukum. Teman-teman boleh buka di mana saja. Yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum itu pasti ada ada perbuatannya gitu satu. Ada hukumnya yang dilanggar. Apa itu? Nanti saya bacakan ya. Kemudian ya setelah ada pelanggaran, ada perbuatannya, ada namanya kesalahan. Ada kesalahan enggak? Ada, jelas kesalahan. Kemudian di situ harus dipenuhi juga nih namanya kerugian. Nah, kerugian itulah angka itu. Yang terakhir ada namanya hubungan kausalitas. Tidak bisa tiba-tiba Bu Sweeting gugat saya karena aku tidak ada hubungannya gitu loh. Jadi 4 hal tadi sudah dipenuhi. Untuk menemukan nilai itu tidak bisa juga asal-asal teman-teman. Supaya gugatan ini memenuhi syarat maka harus ada nilai. Nilai apa? Nilai kerugian. Ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, kemudian ada hubungan kausalitas. Nah, nilai kerugian inilah yang dihitung, bukan asal-asal teman-teman. Oke, kerugiannya ada di mana nih? Yang tahu siapa? Nih teman-teman, gugatan ini bukan hanya Resa saja. Ini yang menggugat adalah 3 kepala. Oke, 3 kepala. Kepala yang pertama adalah kepalanya Resa. Apa sih yang diinginkan oleh Resa? Pengakuan dan permohonan. Nih. Oke. Ada namanya Ibu Rate. Apa yang digugat Ibu Rate? Lah terus selama ini aku ngerawat anakmu itu kan bukan anakku, itu anakmu. Kamu bayar nggak saya? Kan begitu. Ternyata tidak. Kemudian ada yang ketiga, siapa nih? Pak Dino Rosano. Apa yang dirugikan? Teman-teman masih ingat, aktenya Resa Rizky Rosano, di situ tertulis ibunya itu Ratih, bapaknya itu Dino Rosano. Itu loh teman-teman. Jadi kalau hanya minta maaf sama Resa, yang ini belum, yang 2 ini belum selesai urusannya. Kalau Resa tadi, apa kamu Resa maunya? Aku maunya pengakuan. Ibu Ratih gimana? Lah aku kan merawat 24 tahun. Nah disitulah ada nilai di situ. Nilai namanya nilai kerugian. Gitu teman-teman. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Tetapi ingat, Denada bisa menyederhanakan ini. Ketika tahu bahwa digugat, maka ada namanya ruang mediasi. Resa sudah ada perwakilannya dengan gugatannya macam-macam. Nah, Denada datang apa enggak? Tidak datang, teman-teman. Disitulah namanya niat untuk damai itu sudah enggak ada di situ. Karena media belum tahu tuh, belum ada yang tahu. Mediasi 1 kali enggak datang, mediasi 2 kali enggak datang. Inilah akhirnya teman-teman ya, mediasi ketiga kali dinyatakan sebagai mediasi tidak berhasil. Muncullah isu-isu begini, kalau tidak berhasil, ya gugatan harus berlanjut ke perkara pokok. Muncullah podcast, sudah kepalang tanggung nih, udah tidak mau ngakuin, ya kan? Akhirnya sampailah suara Resa bahwa saya begini tujuannya adalah untuk pengakuan. Dieng, didengarlah sama Denada. Ya, kamu saya akui. Ya sama aja. Kalau hanya begitu kan orang-orang juga bisa ya, cuman ngomong gitu. Cuman ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Kan nggak gitu kalau ketemu anak.
Harusnya, oh iya ya, maaf salahku, maafkan aku. Memang sebenarnya Reza adalah putra kandungku. Deng, 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 pelukan, makan bareng, dan sebagainya. Kalau itu diramaikan di media, pelukan apa semua, tapi bukan di nada yang nge-share ya. Itu netizen pasti ini. Karena tidak dilakukan, maka netizen kita ini yang ada di sini nih, blokir apa namanya, boikot ya, karena Denada sendiri. Oke, sampai di titik ini saya kasih tahu teman-teman, hanya Denada yang bisa menyelesaikan masalah ini, tidak ada yang lain. Pertanyaan saya, teman-teman, saya ulangi lagi. Kalau Anda mengatakan bahwa Denada benar, itu mulut. Tunjukkan kepada saya satu saja titik yang Denada benar. Silakan. Ada apa tidak? Satu titik Denada benar. Silakan cari. Saya yakin tidak ada, teman-teman. Ya. Oke, undang-undang apa yang dilanggar tadi kan? Undang-undang perkawinan, teman-teman. Kan dia di luar nikah, ada juga bunyi begitu. Anak yang lahir di luar nikah menjadi tanggung jawab siapa, Bu Switi? Ibunya. Nah, gitu teman-teman. Si anak yang lahir di luar nikah tanggung jawab ibunya. Selayaknya apa? Memberikan perlindungan, memberikan perawatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hak-haknya melekat kepada ibunya, nasabnya kepada ibunya. Kalau kepada ibunya artinya apa? Ya ibunya yang bertanggung jawab, bukan papahnya. Kecuali kalau dia nikah. Kan dia nggak nikah. Kalau nggak nikah artinya anak di luar nikah. Kalau anak di luar nikah, nasabnya ke ibu atau keluarga dekat ibu. Clear? Ya, Clear? ya ini gini host. Memang anak di luar nikah itu nasabnya ibunya, tapi tetap harus dijelaskan siapa bapaknya supaya dia nggak menikah dengan anaknya bapaknya itu kalau bapaknya udah kawin lagi. Ya, itu benul. Ya. Benar sama betul itu jadi benul ya. Itu benul sekali. Jadi, tahapan sekarang ini adalah anak ini mencari pengakuan ibunya, tanggung jawab ibunya. Nah, apabila ini ada itu menjadi komanya tadi ya, saya lanjutkan ya. Anak di luar nikah bisa mencari tanggung jawab bapaknya siapa apabila dapat dibuktikan dengan cara ilmiah. Dengan cara ilmiah. Ya kalau nggak mau ilmiah, tinggal dua-duanya ngaku. Misalnya aku dari sini, aku dengan itu. Tapi kalau nggak mau ngaku, nah itu masalahnya. Muncullah ini, cek DNA. Itu ilmiah. Tetapi tahap pertama ini sudah tercapai. Pengakuan. Setelah pengakuan, silakan nanti Reza yang bertanya. Mama, Dinada nih, ada Dinada di situ. Itu. Dinada menjawab, opole, gitu ya. Si Reza ngomong lagi, aku ini kok bisa lahir ya, Papaku sopo, gitu kan? Dinada pasti celinguk. Sebenarnya mudah saja mencari itu, tinggal tanya Denada. Sopo sing mlebu ning jero daster? Itu aja. No. Sopo sing mlebu ning jero daster kuwi? Langsung ketemu jawabannya. Parani wong kowe gelem ngakoni ora? Gelem. Ya wis, ndak perlu DNA wong gelem. Tapi kalau itu bukan anakku, itu anaknya orang ini, anaknya orang itu. Barulah tes DNA. Kalau diakui ya nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya pada Denada. Halo Denada. Janjane ki sapa sing mlebu dastermu?
Dok jelas ke karo anakmu, bukan kepada saya. Ngapain kepada saya? Karo anakmu. Yang Ya, lebih kaget tadi kalau Denada jawabnya Mister Z yang masuk daster. lo kok ke arah situ. Ini Ya, teman-teman bercanda, ini. bercanda, bercanda. Oh, Jadi reso, gini, reso. jadi Reso, bercanda nggak bisa. soalnya gini, host, takutnya apa? Dia nunjuk si A-nya nggak ngaku itu. Loh, kan selain aku ada si B. Nah, itu yang harus memang butuh DNA tes. Nah, iya, tapi kalau nunjuknya itu yang sana-sana boleh, tapi begitu menyebut Mister Z pertanggungjawabkan itu, ya. So- Saya sorry, sorry. Mister Z yang lain ini, Mister Z 24 tahun yang lalu. oke. Oke lah, oke lah. Itu loh teman-teman, kita bertanya di situ, sopo to jajane sing mlebu daster gitu. Nah, aku mlebu daster pasti aku tahu warnanya kan. Warna pink. Tapi sayangnya bukan saya, teman-teman, bukan saya. Jadi saya tidak tahu. Itu saja saya. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan Denada bukan orang-orang yang frontal, bukan orang-orang yang apa namanya konfrontasi, bukan orang-orang yang sejuk. Ya contohnya saya ini, contohnya saya datangi Denada. Ini kebetulan di belakang saya miring-miring kan. Saya akan datang sama dia. Denada, kamu dalam posisi salah. Kamu jangan mempertahankan kesalahanmu. Kamu sebaiknya ngikutin saya. Kamu harus begini ya. Iya, Mister, aku ikut. Kamu begini ya, Mister. Selesai itu persoalan tuh. Tapi kalau begini kelintat kelindut, kelintat kelindut, kelintat kelindut, wah, makin dihajar itu. Karena apa? Sudah terbukti salah. Tidak ada satu titik pun kebenaran daripada Denada. Cari, silakan cari. Ini contoh. Jawaban, Tadi kan saya bilang contoh. ya. Host, Ya, pertanyaan host, jawaban di bawah yang paling banyak ya nggak ada benarnya. Tapi ini host tolong dijawab pertanyaannya siapa si Mingse. Si Mingse itu tadi pertanyaannya yang aku baca. apa Eh, pertanyaannya? kalian sudah kalah karena yang menyerahkan ke Bu Rati itu bukan Denada tapi Emilia. Terus dia juga ngomong bahwa heran kenapa Reza nggak mencari siapa bapaknya padahal Bu Rati sudah tahu ya kan siapa bapaknya. Pertanyaan si Mingse lagi tadi narasinya yang aku baca, kalau memang Bu Rati tidak ikhlas kenapa nggak dari dulu diserahin Emilia itu anak gitu loh. Oke, aku itu sudah terjawab semua. Kemarin-kemarin juga sudah jawab. Hanya mereka kan selalu mencari-cari itu. Ini saya kasih tahu nih. Jangan menyebut Emilia Contessa. Dalam undang-undang itu tidak ada. Siapa yang melahirkan, itulah ibunya. Tanggung jawab di sini bukan tanggung jawab nenek, tapi tanggung jawab ibu. Oke, satu. Dah. Oh iya ya, sudah begitu aja. Yang berikutnya, kenapa tidak dari dulu Bu Rate ini? Oh, salah. Ya, salah. Harusnya yang punya anak yang datangi anaknya. Ini anakku, bukan membiarkan. Oke ya, paham ya di situ ya. Oke, apalagi pertanyaan berikutnya? Itu kalau kan Bu Rati tahu bapaknya Reza, kenapa Reza Oke, nggak maranin bapaknya? oke, saya kasih tahu nih. Kamu ini saya kasih tahu. 24 tahun dirusui, kon ngingoni bazi sampai 24 tahun. Jek kon golek bapaknya meneh. Berarti memang kurang ajar betul itu kon. Ya kan? Wis kon ngopeni anake, dikon ngopeni, kon goleki pakane. Betul-betul sampean niku mikirnya juga cuman segini doang. Betul tidak teman-teman? Lah 24 tahun kon ngopeni anak kok. Saiki wis dadi ngene kok kon goleki pakane. Aduh, 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 aduh. Ya enggak, ya enggak. Ya, begitu teman-teman. Jadi Enggak, ketika lagian berat, lagian lagian host sebenarnya yang bertanggung jawabnya nih dia Nanda kan punya adik laki-laki ya. Dari awal nggak usah 24 tahun dari awal itu siapa bapaknya cari. Kenapa nggak mau tanggung jawab? ya, ya itu tadi. Jadi kalau sudah teraniaya selama 24 tahun, goleki pakane meneh iki, itu juga akan teraniaya lagi. Jadi berarti penganiayaan dua kali. Ini dalam bahasa tanda kutip ya teman-teman ya. Jangan diterjemahkan penganiayaan, jangan.
24 tahun itu ngasuh anak. Oke ya, maaflah begitulah 24 tahun. Lah saiki kon goleki pakane meneh, berarti kan dua kali dua kali dua kali bermasalah jadinya. Siapa yang mau naik nih? Siapa tadi yang mau naik tadi? Aku lihat ada yang mau naik nih. Ini yang mau naik, mohon maaf ya, ini yang mau naik ini permintaan tamu itu ada 27. Sengaja ya teman-teman ya, enggak seperti kemarin-kemarin itu saya sekarang selektif. Jangan-jangan naik cuman berkelahi. Ini aja ya, yang real-real saja. Pertanyaan berikutnya apa mau? Udah dijawab semua 3 poin. Cuma ada yang komen di bawah jangan pakai bahasa Jawa orang ngerti. Yo gak iso, memang kudu ngene, jenenge wae ngecaprak. Ngecaprak iya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Taiwan, bahasa apa wae pokoknya ngecaprak. Ngono lah. Kan soalnya aku serius, berwibawa menteleng gitu, kita ini gak ada penonton nih. Kamu nggak ada CC Fu, kamu minta loh. CC Fu kamu minta ya. Aku lihat kamu nggak ada ini, nggak ada naik nih. CC. Ini huruf C-nya nggak ada. Mungkin akunmu kali. Coba lihat akunmu. Akunmu Mungkin sudah gede apa mungkin masih mungkin kecil? enggak, mungkin akunnya di Ada, private host jadi dia harus multi. ada. Mohon maaf CC. Ya Om, sore. Iya CC. Iya sore sudah naik nih CC. Silakan. Kamu komentar apa? Iya, aku lihat dari bawah tadi, mbaknya juga ikut simpati juga ya tentang keadaan Reza. Kalau mbak menekankan seolah-olah, kenapa nggak dari kecil nggak diambil di Burate? Lah itu dari kecil, dari 10 hari dikasih orang nggak mau loh mbak ke orang-orang. Justru budenya yang angkat itu. Maaf, saya juga tetangganya Reza ini, saya orang Banyuwangi. Oh iya. Silakan Bu. Silakan Bu. Saya tetangganya Mbak Emilia Contessa Oke. yang mana beda Host, kecamatan. mohon izin host, aku mau turun dulu. Ini suami ngajak pergi. Mbak, maaf, tadi komen itu bukan dari saya menjawab saya Oke, membacakan oke, oke, pertanyaan oke Mbak, pertanyaan di hati-hati. bawah. Makasih hadirnya, Iya, terima iya. kasih. Aku juga pernah ke Banyuwangi, Mas. Waktu corona kemarin tuh. Oh Ya, iya, ya. sehat Makasih selalu host. Mbak E. Iya, makasih. Salam semua. Mohon maaf Yo, kalau ada thank you, thank kata-kata you, yang thank you, salah. thank you. Iya, ya, thank you. Oke, thank you Sweetie. Ya, Kembali lagi Sweetie. ya Om. Ya Om, silakan Bu terima CC. kasih berapa minggu ini jenengan jangan sangat sibuk menerima tamu. Iya Bu, kalau saya ini cuma simple Om. Seharusnya Iya. Denada itu terima kasih sama tantenya loh. Iya dong. Nah, adapun keramaian seperti ini cuma minta pengakuan aja. Iya kan? Kenapa ibunya kayak jual mahal banget? Jangan mengkait-kaitkan Emilia Contessa. Emilia Contessa cuma sebagai nenek sudah almarhum, jangan dikaitkan. Sudah, yang lairin aja. Gitu loh. Hmm. Bener Om yang bilang.